Selamat pagi, di sini saya Sadrak Devrino Hadi dari 11 IPA 4 absen 32. Saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Sebelum mulai masuk ke materi, di sini saya akan menunjukkan beberapa subbab diantaranya. Yang pertama adalah struktur reproduksi pria, yang kedua struktur reproduksi wanita, yang ketiga spermatogenesis dan oogenesis, yang keempat menstruasi dan kehamilan, yang kelima kelahiran dan KB, dan keenam kelainan pada pria dan wanita. Sebelum masuk ke struktur reproduksi pria, saya akan memberitahu apa itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan berikutnya melalui fertilisasi. Bisa dilihat pada gambar terdapat struktur sistem reproduksi pria. Pada angka 1 merupakan testis atau basakar yang merupakan gonad pria, penghasil sperma dan hormon pada pria, yang terdiri dari A. Tubulus seminiferus adalah saluran berkelok-kelok yang menghasilkan sel sperma. B. Sel Sertoli adalah penghasil hormon estrogen dan nutrisi sel sperma dan perangsang spermiasis. Yang C. Sel Leydig penghasil hormon testosteron. Yang kedua adalah epididymis, merupakan saluran berkelok-kelok tempat pematangan dan penyimpanan sementara sel sperma sebelum dikeluarkan. Yang ketiga adalah vas deferens, merupakan saluran lurus yang berujung pada kelenjar prostat yang berfungsi menyalurkan sperma menuju kelenjar vesikula seminalis. Yang keempat adalah kelenjar kelamin, yang terdiri dari A. Kelenjar vesikula seminalis atau kantung mani berjumlah sepasang menghasilkan nutrisi untuk sperma. B. Kelenjar prostat berjumlah 1 menghasilkan getah yang mengandung fosfolipid, kolesterol, dan garam. C. Kelenjar bulboretra atau Cowper berjumlah sepasang menghasilkan getah basa. Kelima, saluran ejakulasi adalah saluran pendek penghubung vas deferens dengan uretra. Yang keenam adalah uretra, merupakan saluran pengeluaran sperma atau urin menuju penis. Itu tadi adalah sistem reproduksi pria bagian dalam. Berikut adalah sistem reproduksi pria bagian luar. Pada nomor 7, skrotum adalah kantung pembungkus testis yang melindungi testis. Pada skrotum terdapat dua otot, yaitu otot dartos atau otot polos yang dapat mengerut dan mengendurkan skrotum. B. Otot kremester adalah otot lurik yang mengatur suhu testis. Yang kedelapan adalah penis, merupakan alat kopulasi sperma yang terdiri atas A. Bulbus penis atau bagian akar penis, B. Corpus penis atau jaringan erektil berongga yang mengandung pembuluh darah dan saraf yang terdiri dari corpus cavernosum, corpus spongiosum, dan uretra. Ketika ada rangsangan, darah masuk ke jaringan erektil dan penis mengalami ereksi. C. Glans penis adalah bagian kepala penis. D. Prepotium atau kulit pelindung kepala penis yang dipotong sewaktu sunat. Selanjutnya adalah struktur reproduksi wanita. Terlihat pada gambar merupakan bagian dalam dari struktur reproduksi wanita. Yang pertama adalah ovarium atau lindung telur, merupakan gonad wanita yang menghasilkan ovum dan hormon pada wanita. Dalam ovarium terdapat struktur folikel atau cangkang yang melindungi ovum. Yang kedua, fimbriae adalah jumbai yang menangkap ovum dari ovarium menuju pangkal oviduk yang disebut infundibulum.
Yang ketiga adalah oviduk atau tuba Fallopi, merupakan saluran penghubung ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada sepertiga awal oviduk. Yang keempat adalah uterus atau rahim, merupakan tempat berkembangnya zigot menjadi bayi. Dinding uterus tersusun atas otot polos dan endometrium. Yang kelima adalah serviks atau leher rahim, merupakan corong pembatas uterus dan vagina. Yang keenam adalah vagina, lubang kopulasi yang berhubungan dengan vulva. Pada vagina terdapat selaput yang menghasilkan lendir yang disebut kelenjar Bartholin. Jika ada rangsangan, maka kelenjar ini akan mengekskresikan lendir. Berikutnya adalah struktur reproduksi wanita bagian luar atau vulva. Yang pertama ada mons pubis atau bukit Venus, yang merupakan bantalan lemak tempat tumbuhnya rambut pubis. Yang kedua, labium mayora dan labium minora, merupakan lipatan besar yang di dalamnya terdapat lipatan kecil yang melindungi vagina. Yang ketiga adalah klitoris, merupakan tonjolan kecil di atas labium yang mengandung jaringan erektil seperti penis. Yang keempat, hymen atau selaput darah adalah selaput yang melindungi vagina dan mengandung banyak pembuluh darah. Materi berikutnya adalah spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa atau gamet jantan oleh testis. Bisa dilihat di PPT terdapat gambar proses atau tahap spermatogenesis. Tahap pertama adalah spermatogonium melakukan proses mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer melakukan proses meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder melakukan proses meiosis 2 menjadi spermatid dan spermatid melakukan proses spermiasi menjadi sel sperma. Yang dimaksud 2N dan N adalah 2N diploid atau 46 kromosom dan N haploid atau 23 kromosom. Materi selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau gamet betina oleh ovarium. Gambar yang ada di PPT merupakan tahap atau proses oogenesis. Tahap pertama, oogenium melakukan proses mitosis menjadi oosit premier. Kemudian, oosit premier melakukan proses meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan polosit primer. Kemudian, oosit sekunder dan polosit primer melakukan proses meiosis 2 menjadi ootit dan polosit sekunder. Di PPT merupakan tahapan sebelum terjadinya menstruasi. Tahapan pertama adalah masa praovulasi atau proliferase selama 7 hari. FSH dan LH mulai dibentuk, FSH meningkat, FSH menstimulasi perkembangan folikel primer menjadi folikel digraf, pembentukan hormon estrogen. Tahapan kedua adalah masa ovulasi atau subur selama 3 hari. Estrogen akan meningkat memicu peningkatan LH. LH menstimulasi ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Pelepasan oosit sekunder menuju oviduk. Oosit sekunder berkembang menjadi ovum, saat yang tepat untuk terjadinya fertilisasi. Tahap ketiga adalah masa pasca ovulasi atau Tahap ketiga adalah masa pasca ovulasi selama 14 hari. Progesteron mulai dibentuk, estrogen dan progesteron meningkat, memicu penurunan FSH dan LH, penebalan endometrium oleh estrogen dan persiapan kehamilan oleh progesteron. Tahap keempat adalah masa menstruasi selama 7 hari. Estrogen dan progesteron turun, memicu pembentukan FSH dan LH, peluruhan endometrium dan ovum yang tidak dibuahi. Masuk ke dalam materi kehamilan. Kehamilan atau gestasi adalah fase di mana embrio mulai berkembang menjadi fetus. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Yang pertama, trimester pertama
0-3 bulan. Perkembangan terpusat pada organogenesis. Yang kedua, trimester kedua 4-6 bulan. Organ tubuh sudah lengkap. Perkembangan terpusat pada anggota badan. Yang ketiga, trimester 3 7-9 bulan. Penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat. Tabel yang terdapat di dalam PPT merupakan hormon-hormon apa saja yang telah diproduksi selama masa kehamilan. Yang pertama adalah hormon human chorionic gonadotropin hormone atau HCG yang memiliki fungsi menstimulasi produksi hormon estrogen dan progesteron ibu. Yang kedua adalah estrogen dan progesteron yang memiliki fungsi meningkatkan perkembangan fetus dan pertumbuhan payudara ibu. Yang ketiga adalah somatotropic hormone atau growth hormone atau GH memiliki fungsi meningkatkan pertumbuhan organ fetus. Setelah melewati fase kehamilan, kini tibalah saatnya persalinan. Persalinan adalah proses di mana pengeluaran bayi dari rahim ibu. Saat persalinan, uterus atau rahim perlahan menjadi lebih peka dan akhirnya berkontraksi. Peningkatan aktivitas uterus sampai terjadinya kontraksi dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor pertama adalah faktor mekanik. Contoh dari faktor mekanik ini adalah relaksasi otot-otot rahim dan serviks. Itu mengakibatkan pecahnya amnion. Nah, ini sering kita kenal dengan namanya pecah ketuban. Dengan pecahnya ketuban tersebut menyebabkan kepala bayi dapat merenggangkan serviks sehingga terjadi kontraksi rahim lebih lanjut. Yang kedua adalah faktor hormonal. Adapun hormon yang mempengaruhi kontraksi uterus yakni estrogen, hormon yang dihasilkan plasenta. 2. Oksitosin, hormon yang dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin. Yang ketiga adalah prostaglandin, hormon yang dihasilkan membran janin. Dan 4. Relaksin, hormon yang dihasilkan korpus luteum pada ovarium dan plasenta. Selanjutnya adalah KB atau keluarga berencana yang merupakan berbagai macam cara untuk mengatur kehamilan ibu melalui pertama, KB alami, contoh sistem kalender subur. Yang kedua, KB hormon yang digunakan antara lain progesteron untuk mencegah menstruasi atau progesteron dan estrogen untuk mencegah ovulasi dan menstruasi. Contoh pil KB, suntik KB, vaginal ring, dan intrauterine system atau IUS. Yang ketiga adalah KB kimiawi atau kontrasepsi kimiawi yang digunakan dengan bantuan jeli, busa, krim, dan suppositoria spermisida atau pembunuh sperma. Zat-zat tersebut merupakan toksik bagi sperma sehingga sperma tidak bisa berkembang. Yang keempat adalah KB kontrasepsi menggunakan alat, contoh kondom, cervical cap atau diafragma. Selanjutnya intrauterine device atau IUD atau spiral. Kelima adalah sterilisasi, merupakan kontrasepsi permanen dengan menghambat saluran kelamin. Yang keenam, vasektomi, sterilisasi pada pria yang dilakukan dengan mengikat vas deferens. Yang keenam adalah tubektomi, sterilisasi pada wanita yang dilakukan dengan mengikat oviduk. Pencegahan ovulasi dapat dilakukan dengan pil KB, suntik KB, susuk KB, dan penghambat implementasi. Selanjutnya adalah materi tentang kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi pria dan wanita. Pertama, pada sistem reproduksi pria, yaitu epididymitis, merupakan peradangan pada epididymis atau saluran yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran sperma. Yang kedua adalah orchitis, yang ketiga adalah gangguan prostat, yang keempat adalah hipogonadisme, yang kelima adalah kanker penis. Selanjutnya adalah kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi wanita, yaitu endometriosis. Yang kedua radang panggul, yang ketiga PCOS, yang keempat miom, yang kelima kanker pada organ reproduksi wanita.
Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan presentasi saya, terutama kepada Ibu Hima selaku guru pembimbing dalam biologi kelas 11 IPA 4. Sekali lagi terima kasih.